Jangan hanya karena terlena dengan euforia pujian negara-negara lain yang memuji setinggi langit Indonesia berhasil menurunkan kasus penyebaran COVID-19, lalu bikin aturan yang memberatkan masyarakat sampai menjerit histeris di masa yang masih susah cari duit saat ini. Halo Indonesia, salam NKRI. Saya ini rakyat jelata dan pendukung militan Presiden Jokowi. Namun saya heran setengah mati setelah merebaknya gelombang protes masyarakat lantaran tes PCR dijadikan syarat untuk naik pesawat. Presiden Jokowi akhirnya memerintahkan harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300.000 saja. Selain memerintahkan menurunkan harga PCR, Presiden Jokowi juga memerintahkan agar masa berlaku hasil tes PCR untuk naik pesawat diperpanjang menjadi 3 kali 24 jam. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam banyaknya protes dari berbagai kalangan masyarakat. Artinya, jika tidak diprotes masyarakat, maka harga tes PCR masih di harga Rp495.000, bukan? Artinya lagi, keuntungan yang diperoleh penyedia jasa tes PCR selama ini luar biasa gila-gilaan dengan selisih yang sampai Rp195.000 itu. Kenapa tidak sedari dulu diturunkan menjadi Rp300.000 sejak tes PCR masih Rp900.000 bahkan sampai Rp1,2 juta itu? Jika tes PCR bisa diturunkan menjadi Rp300.000, logikanya sejak dulu biaya tes PCR harusnya sudah langsung diturunkan menjadi Rp300.000. Kenapa baru sekarang? Kenapa setelah adanya gelombang protes masyarakat baru diturunkan menjadi Rp300.000 itu? Jika faktanya demikian, maka harga tes PCR bisa diturunkan lagi menjadi Rp150.000, bukan? Sekalipun kesannya membela rakyat kecil, namun perintah Presiden Jokowi menurunkan harga tes PCR menjadi Rp300.000 itu justru menimbulkan asumsi dalam benak masyarakat bahwa pemerintah selama ini kong kaling kong soal biaya tes PCR. Buktinya biaya tes PCR yang selama ini diasumsikan mahal kok bisa diturunin sampai Rp300.000. Jadi sebenarnya harga realnya yang pasti itu berapa? Kan begitu. Saya pikir masyarakat luas pada umumnya tidak mempermasalahkan wajib PCR bagi penumpang pesawat. Yang masyarakat permasalahkan harganya yang sangat mahal itu saja. Biaya tes PCR Rp300.000 tetap saja masih tinggi. Jika di India biaya tes PCR hanya dengan Rp96.000 dengan hasil yang jauh lebih cepat dengan masa berlaku yang cukup lama, begitu pula di Malaysia yang hanya Rp200.000. Kenapa di negara kita harganya bisa setinggi langit begitu? Apakah bahan bakunya beda kasta atau bagaimana? Di era kecepatan informasi saat ini, tentu saja masyarakat akan cepat mendapatkan informasi soal biaya tes PCR di negara lain yang lebih murah, yang akan timbul pertanyaan dalam masyarakat kenapa bisa harganya berbeda. Lalu soal kewajiban tes PCR yang diberlakukan untuk perjalanan pesawat dengan alasan pemerintah melihat bakal adanya risiko penyebaran lagi dengan semakin meningkat pesatnya mobilitas masyarakat beberapa minggu terakhir ini, terutama pada sektor pariwisata. Saya pikir ini paranoia yang berlebihan, sebab kewajiban tes PCR bagi penumpang pesawat di saat mayoritas masyarakat di negara ini sudah vaksin 2 kali adalah kewajiban yang sangat bertolak belakang dengan getolnya pemerintah mewajibkan semua lapisan masyarakat pokoknya harus vaksin. Fakta mencatat pemerintah selama ini sangat hiperaktif mendorong akselerasi vaksinasi. Karena jika sudah vaksin,
maka kemungkinan tertular COVID-19 jauh menurun, kurang lebih di kisaran 5-30%. Lalu, tes antigen cukup akurat di kisaran 85% untuk mendeteksi seseorang terpapar COVID-19 atau tidak. Dengan demikian, orang yang sudah vaksin 2 kali termasuk hasil tes negatif antigen, kemungkinannya 96-99% negatif COVID-19. Mengapa harus PCR? Kalau takut COVID-19 tinggi lagi, maka logika sederhananya semua moda transportasi umum wajib PCR, bukan? Kenapa diberlakukan hanya untuk perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang saja? Memangnya ngefek kalau wajib PCR hanya khusus untuk pesawat saja? Jika keharusan tes PCR itu untuk meredam COVID-19 di era yang sudah serba vaksin ini, ya setidaknya negara harus hadir perannya untuk berbagai moda perjalanan, baik itu bus, kapal laut, kereta api, ojek online, dan lain sebagainya, agar terciptanya azas keadilan yang adil dan merata. Sekalian juga diberlakukan wajib PCR saat mau masuk kantor, masuk mal, bioskop, kafe, restoran, termasuk di sekolah dan kampus, agar kasus COVID-19 di negara ini tetap landai dan selalu dipuja-puji oleh negara lain. Jujur, saya sangat heran jika kasus COVID-19 sudah landai di negara ini, kenapa harus ada kekhawatiran bakal tinggi lagi penyebaran COVID-19, lalu memberlakukan wajib PCR untuk naik perjalanan dengan menggunakan pesawat. Lain halnya kalau sudah ada kasus penyebaran COVID-19 yang melonjak lagi akibat meningkat pesatnya mobilitas masyarakat beberapa minggu terakhir ini, terutama pada sektor pariwisata. Itu lain cerita. Case closed, no debat. Jangan hanya karena terlena dengan euforia pujian negara-negara lain yang memuji setinggi langit Indonesia berhasil menurunkan kasus penyebaran COVID-19, lalu bikin aturan yang memberatkan masyarakat sampai menjerit histeris di masa yang masih susah cari duit saat ini. Jadi sudahlah, yang wajar-wajar saja. Sesuatu yang tidak nyata dan belum terjadi jangan terlalu berlebihan pola penanganannya. Kasihan masyarakat saat ini. Salam hormat, salam NKRI.